Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk kasihilah musuhmu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam waras. Oke Sobat Waras, terima kasih untuk kesetiaannya. Tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like ya. Selalu budayakan like ya. Banjiri live chat atau kolom komentar dengan komentar-komentar yang waras dan mengedukasi. Dan jangan lupa untuk bantu share ya video ini di grup-grup WhatsApp atau grup Facebook sebagai bentuk dukungan Sobat Waras untuk kita semua yang ada di channel ini. Dan kita di live-kan oleh Piong77 Channel. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bang Kasih Channel dan juga Christian Prince 62. Dan bagi Sobat Waras yang ingin membantu pelayanan pembangunan rumah ibadah ya yang dilayani oleh Pavela 8 Channel, bisa langsung ke Yayasan Kristus Agape BRI dan juga atau lewat PayPal ya @Pavela 8 Channel. Dan terima kasih Sobat Waras untuk kalian semua. Ya, hari ini oke, kita salam-salam dulu deh untuk Absalom ya, salam ya. Jaskin, wow, salam-salam. Edi Low, salam ya. Sekti Mona, salam, mantap-mantap ya. Nobu, wow, salam. Oke, hari ini kita akan masih membahas tentang Napoleon Bonaparte. Yang ternyata ya Napoleon Bonaparte ini mengancam ya ini ya menurut pengakuan MKC ya, dan nanti kita akan lihat juga ya bantahan dari Napoleon ya. Ini dia. Oke, sudah bergabung juga dengan kita ini Pak Sutuwejoyo. Salam Pak Sutuwejoyo, apa kabar? Berkat dalam, salam Bisa sehat. Netizen dulu yang di room ini Pak. Iya, silakan. Oke. Ini ya Sobat ya. Oke, ada Hubal. Hubal ya. Ada Ida ya, Royani 17. Oke. Ada Raymond ya, Kontegis ya. Salam semuanya ya. Kita menarik ini ya. Inilah ya. Ajaran sebelah ini memang kerjanya ngancam, itu sudah merupakan tabiat mereka. Bahkan tadi mengatakan ya di dalam ajaran kami ya memang disuruh untuk membunuh, ya mau gimana lagi, itulah ajaran kami ya kan. Ya ini ya kawan-kawan ya, fakta baru tentang persidangan Napoleon Bonaparte dan yang menjadi saksi MKC ya. Di ruang sidang Napoleon disebut ancam. Wow, ancam. Ya ini sebenarnya ancam ini aja udah dapat hukuman lagi ini ya, undang-undang lagi nih ya. Ancam bunuh keluarga MKC. Wow, saya sih arogan sekali ya. Anak buah saya banyak, kata dia ya. Suara dimuat oleh suara.com ya, 19 Mei 2022 dari Babe kita ambil ini. Ini sosok MKC di ruang persidangan kemarin ya. Puji Tuhan beliau kelihatannya sehat ya, segar ya. Ini ya, YouTuber MKC dihajar hingga dilumuri kotoran manusia oleh Irjen Napoleon Bonaparte ketika berada di rutan Barskrim Polri pada Agustus 2021 lalu. Tidak hanya itu, ex-Kadif ya, Bubinter Polro ya, itu juga Polri ya, itu juga mengancam akan membunuh keluarga MKC. Wow, luar biasa ini ya. Jadi memang kerjaan mereka menggunakan kekuasaan itu untuk mengancam orang lain ya. Mentang-mentang ya punya kekuasaan, mentang-mentang jenderal, tapi ya otaknya begitu ini ya, sadis ya, mengerikan ya. Ya, pernyataan disampaikan ya KC saat menjadi saksi di sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan pada hari Kamis 19 Mei 2022. Ancaman itu dilayangkan Napoleon disertai dengan kalimat saya perwira Polri aktif.
Ya, ya makanya menurut saya kepolisian segeralah ambil tindakan ya. Napoleon ini sudah perlu dicabut ya, apa namanya, dicopot ya dari jabatan bahkan dari kepolisian ya. Ini mempermalukan ya institusi Polri ya. Jadi dia membanggakan, ini kesombongan luar biasa. Saya perwira Polri aktif ya. Kaca tiru di atas ya selapik tikar usai babak belur dihajar Napoleon dan terdakwa lainnya pada 26 Agustus 2021 dini hari. Hingga pada akhirnya KC terbangun pada pukul 15.00 WIB. Singkat cerita, KC diminta keluar dari kamar tahanan nomor 11 untuk menghadap ke ruang penyidik. Adapun KC hendak diperiksa sebagai tersangka kasus penodaan agama. Setelah hendak menuju ruang penyidik, KC kembali bertemu dengan sosok Napoleon. Meski demikian, jaksa penuntut umum JPU gagal menunjukkan rekaman ya kamera CCTV di ruang sidang karena permasalahan teknis. Wah, ini ya mudah-mudahan benar-benar salah teknis atau lagi ada kong kali kong ini ya. Ya, dalam pengakuannya, KC menyebut Napoleon kembali menghajar dirinya total. Ya, Jenderal Bintang 2 itu memberi bogem mentah kepada KC sebanyak 2 kali. Ya, saat mau keluar, saya dihajar lagi oleh terdakwa. Jadi sudah dihajar di dalam ruangan tahanan, ya. Lalu ketika keluar dari ruang tahanan, dihajar lagi, ya. Saya dipukul lagi oleh terdakwa sekitar 2 kali. Kata KC dalam ya kesaksiannya di ruang sidang umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan perlu ketahui, Napoleon melakukan semua itu karena dia tersinggung bahwa agamanya disinggung oleh MKC. Dalam tanda kutip, ya Napoleon yang sedang membela agamanya. Ini ya. Mendengar pengakuan itu, Jaksa Penuntut Umum JPU mencoba merinci kepada KC. JPU bertanya, apakah ada perbincangan atau kata-kata sebelum pemukulan terjadi? Wow, ini pertanyaan bagus. Wah, ini jadi jaksa terus mengumpan ya. Adakah ya perbincangan atau kata-kata sebelum pemukulan terjadi? Sebelum terdakwa memukul, apa ada pembicaraan? Tanya JPU. Kaca menjawab, jika Napoleon memberikan ancaman. Sejumlah kalimat dia ucapkan di ruang sidang, seraya menirukan ucapan Napoleon saat itu. Kamu jangan macam-macam. Lanjut, silakan. Saya Polri perwira aktif. Saya polisi. Anak buah saya banyak. Nanti keluarga kamu saya bunuh semua, ucap KC. Wow. Mungkin ancaman inilah yang membuat KC terpaksa ya menulis membuat surat damai dan lain sebagainya ya. Karena ini ancaman mau dibunuh keluarga MKC. KC kemudian kembali diminta majelis hakim dan JPU untuk mereka ulang kejadian tersebut dalam beberapa gerakan. Satu anggota JPU pun maju ya ke depan dan bertindak sebagai model untuk membantu KC ya mempraktikkan gerakan ya, mempraktikkan hal tersebut ya. Lalu saya keluar dari kamar 11, kemudian jalan, kemudian ketemu terdakwa. Nah, itu saya dipanggil sama Pak Jenderal. Saya balik lagi. Kamu jangan macam-macam. Langsung saya ditampar. Saya ditolak. Sampai saya sempoyongan. Ke depan hampir jatuh. Saya menyender di pintu kamar 11. Ya, beber kaca dalam beberapa gerakan. Wow, ini mengerikan. Bahkan ada ancaman. Ya. Dan kalau ini terbukti ya. Ini kan semua nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Kalau ini terbukti. Ya benar-benar biadab ya jenderal ini ya. Dia ini tidak pantas jadi jenderal. Dia ini pantasnya jadi preman ya. Benar-benar jahat ya. Kurang ajar ya. Dia lakukan semua itu. Dalilnya sama. Ya, dia ingin membela Tuhannya ya. Ya, kita lihat ya, jelas ya netizen yang memiliki otak kotor sama dengan jenderal ya pasti mendukung jenderal ini ya. MKC harus mengadukan ancaman ini kepada kepolisian RI untuk mendapatkan pelindungan. Ancaman ini juga bisa menjadi pidana baru bagi Napoleon. Saya setuju. Harus buat laporan baru ini ya, pelaporan ancaman ini ya. Ya, meringkuklah kau semakin lama di penjara wahai jenderal dongok. Jenderal korup ini nanti akan mati ya kena serangan jantung ya dalam selnya. Jenderal kok hukum rimba gini.
Ya, berarti kalau MKC ada apa-apa, kita orang waras sudah pada tahu siapa pelakunya. Dan tinggal bagaimana pengadilan dan hukum ya bertindak. Kita lihat saja, ya, adil apa tidak. Ya, semoga Napoleon Bonaparte dihukum seberat-beratnya dan dibalas segala perbuatannya yang keji dan tidak berperi kemanusiaan selaku umat beragama Islam. Apa mau jadi negara barbar, ya, selevel Irjen kata-katanya seperti itu. Ngaku polisi kok korupsi, ngaku bela agama kok ya mau lakuin ajaran agamanya. Enggak mau lakuin ajaran agamanya. Ya, mencuri, ya dipotongkan tangannya. Korupsi, mencuri, tanda tanya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya ya kalau menurut pernyataan Dani, Napoleon ini sebenarnya sudah melakukan ajaran agamanya. Itu kawan-kawan, memang ajaran agama di dalam Islam mengajarkan memang seperti itu, kata Dani. Ya, dan dia sudah menunjukkan hadisnya, menunjukkan dalilnya. Ya, oke kawan-kawan yang pengen join, pengen gabung, ya masuk ya ke room ya. Saya kasih linknya. Saya kasih linknya, silakan masuk. Ya, sambil kita lihat ya bagaimana dalil atau pembelaan yang dilakukan oleh Napoleon ya. Ya, ternyata Napoleon sudah melakukan sebuah pembelaan ya. Ya, dia membantah katanya ya. Iya. Kalau saya sih percaya ya, percaya kalau MKC ini memang benar-benar di ini ya, digebukin ya. Iya. Ini ya bantah. Jadi Napoleon ini bantah ancam bunuh keluarga MKC. Irjen Napoleon bohong. Ya. Ini ya Napoleon ini ya, dia sekarang sudah mulai pucat. Dia sekarang sudah mulai tersudut ya. Yang pertama KC bongkar kalau dia di dalam ada HP. Ya, dia bebas main HP di dalam. Yang kedua, MKC bongkar ya kalau dia ini telah melakukan ancaman untuk membunuh keluarga MKC. Ini berat hukuman yang akan dia dapat ini, manusia ini ya. Dan sekarang dia sudah mulai tersudut. Lihatlah muka dia ini udah muka-muka ketakutan ini ya. Ya, kita lihat ya. Ya, terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte membantah ya kesaksian YouTuber Muhammad Kosman alias MKC di dalam persidangan kasus dugaan ya penganiayaan di Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan. Jadi dia bantah ini ya. Oke, teman-teman udah gabung, saya masukin dulu ya. Iya. Sebelumnya MKC menyebut Irjen Napoleon mengancam dirinya usai kejadian ya penganiayaan dan pelumuran di rutan Barreskrim Polri. Namun Irjen Napoleon mengatakan keterangan MKC tersebut tidak benar, kata dia. Dia optimis bisa membongkar keterangan yang disampaikan MKC pada sidang kali ini. Nanti dari keterangan ya saksi lain akan tahu dia banyak bohongnya di sini ya. Patah semua itu ya, ujar Napoleon di PN Jakarta Selatan. Sementara itu dalam persidangan MKC mengaku mendapat ancaman pemukulan lagi setelah peristiwa pengeroyokan pada 26 Agustus 2021 di rutan Barreskrim Polri. Kan semua ini kan ada CCTV ya. Kecuali kalau CCTV-nya mereka nggak tunjukkan. Tapi kalau di CCTV tertera bahwa MKC digebukin lagi ya setelah di dalam rutan, ya berarti kejadian ini benar semua ya. KC menuturkan sehari setelah insiden pengeroyokan dirinya dipanggil petugas ke ruang penyidik. Menurutnya pemanggilan itu terkait dengan kasus penodaan agama. Saat sedang menuju ke ruang penyidik, MKC mengaku kembali bertemu Irjen Napoleon. Saat mau keluar, saya dihajar lagi oleh terdakwa. Saya dipukul lagi 2 kali, ungkap MKC di persidangan. Setelah pemukulan itu, MKC mengatakan dirinya lantas diancam Irjen Napoleon. Saya perwira aktif, saya polisi. Anak buah saya banyak, nanti keluarga kamu saya bunuh semua. Ucap MKC, ya, menirukan Irjen Napoleon. Wah, ya, udah gua duga ya. Dia ngeles, dia itu jenderal tapi pengecut. Ya, petok keok. Ini ya, saya lebih percaya MKC ya daripada si Napoleon. Ya, karena dari perilakunya saja jelas arogan dan dia masih aktif. Tentu dia berpikir masih punya kekuatan untuk mengancam MKC. Ini kalau berpikir waras ya. Pertanyaan kenapa Polri belum pecat Napoleon ini? Nah, ini pertanyaan kita. Kenapa Polri belum pecat ini? Ya, dan kenapa tidak dipindahkan dia ke tahanan Nusa Kambangan atau ke tempat lain? Ya, ini ya kita sebagai masyarakat ini terus ya bertanya-tanya ada apa Napoleon ini kok
nggak di ngapa-ngapain gitu loh sama Polri. Dibiarin aja begitu ya. Oke. Silakan Pak Dayakumba, Pak Joni, salam waras semuanya. Salam waras, selamat sore, salam. Oke. Baik, saya mungkin hanya menanggapi sedikit. Ya, kalau sudah seperti itu, ya kita berharap memang sebagai saksi kemarin itu Pak KC memang harus bongkar habis supaya bisa didengar oleh hakim dan jaksa dan yang lainnya. Bahkan juga termasuk pengacaranya pihak Napoleon maupun pengacaranya Pak KC begitu harus dibongkar habis. Dan saya melihat ada dua hal yang memberatkan sebenarnya itu selain pengeroyokan, ya penganiayaan, itu juga ada kasus ancaman. Saya tidak tahu kalau ancaman itu berapa tahun sanksi hukumnya, saya tidak tahu. Yang jelas itu ada tambahan ancaman begitu, ancaman terhadap keluarganya Pak KC. Jadi itu saja dulu Pak, itu Pak Pavel, silakan. Baik, terima kasih Pak Day. Ya ini mudah-mudahan ya, tapi kan kalau ancaman ini tidak dilaporkan bagaimana Pak? Kalau ini tidak dilaporkan ya nggak akan jadi masalah, tapi kalau ini dilaporkan ya ini bisa jadi masalah baru lagi sebenarnya ini. Itu nanti mungkin ditanggapi sama pengacaranya yang melaporkan toh. Iya. Baik. Oke, silakan Pak Joni, salam waras Pak Joni. Salam waras. Ya, silakan Pak. Tentang ini siapa itu yang Jenderal Kadrun itu, kalau menurut saya itu udah fatal. Itu sudah fatal tindakan. Ini partai. Soalnya begini, dia kan penegak hukum, sementara Bapak siapa namanya itu yang masuk penjara itu kan udah Pak Kaci kan udah dimasukkan penjara. Lalu ada seorang jenderal, itu pun punya masalah. Sebelumnya kan ada masalah itu. Iya, lalu betul. memukul dia, kasih tinja, dan berbohong lagi. Kalau menurut saya itu udah bisa dipecat itu. Karena memang ya, dia nggak punya integritas ya. Saya nggak tahu bagaimana cara dia dulu mau jadi polisi ya. Apakah cara-cara yang nyogok mungkin ya. Karena kalau saya lihat tuh iya, udah keterlaluan itu. Biasanya kalau udah jenderal itu dia udah lebih disiplin, taat aturan. Karena untuk jadi jenderal itu kan bukan gampang. Betul. Tapi kalau saya tuh beraninya siapa jenderal apa tuh? Napoleon. Napoleon tuh mungkin di belakangnya itu udah banyak itu. Cuman nggak kelihatan aja di permukaan tuh. Coba, dia masih boleh dibilang punya kasus dia. Malah dia sok-sok lagi dia mau bikin masalah. Artinya kan di belakangnya itu kan punya backing yang kuat itu. Ya kalau saya itu ya Kapolri itu harus tegas lah. Jangan ada perasaan-perasaannya. Kalau hukum ya hukum. Harus jelas. Soalnya dia udah jenderal, kecuali dia mungkin perwira rendah ya. Kita masih maklum wawasannya belum puas. Ini itulah tertinggi. Perwira tinggi ya, tapi kelakuannya kan seperti anak kecil. Saya bilang itu anak kecil itu, belum dewasa, nggak pantas dia seorang jenderal begitu. Kita aja deh, kalau misalnya udah begitu nggak mau lagi berbuat seperti itu. Tapi dia, ya itulah kalau udah kadrun ya memang, ya berbohong lagi dia kan itu kan lucu ya. Kita nggak bisa lagi apa logikanya itu udah mandek ya. Rasionalitasnya itu sebagai manusia itu nggak jalan lagi ya. Ya itu aja lah sementara dari saya. Ya memang ini ya mengerikan ya orang seperti ini ya mendapatkan jabatan yang tinggi di negara ini. Jadi memang wajar sih menurut saya kelakuan dia begitu barbar ya. Ya bahkan dia melindungi korupsi. Memang akhlaknya memang sangat kotor manusia ini. Jadi saya sih lebih percaya pernyataan MKC daripada pernyataan jenderal ini. Walaupun dia membantah, tapi saya nggak tahu ya. Saya lebih percaya MKC ya. Makanya kalau saya lebih percaya si MKC pasti tuh. Buktinya dia kasih tinja ya. Coba kasih tinja aja berani apalagi berbohong. Logikanya gitu ya. Betul ya. Iya betul.
Jadi memang kebohongan itu sudah menjadi makanan dia ya. Memang Ah, ahlaknya itu sudah merupakan tabiat dia gitu ya. Makanya ya namanya ya pencuri yang nggak ada yang mau ngaku ya Pak ya. Pasti dia akan selalu membela diri ya kan. Ya supaya hukumannya tidak semakin berat. udah pastilah. Tapi Nah, kalau kita jujur ya mau melihat perilaku seperti itu tidak lepas dari ajarannya mungkin ya. Karena bukan satu dua tiga orang untuk berbohong mereka itu ya, istilah takia ya. ya, Kenapa kita sebut takia? Karena memang dari dulu mereka besar keyakinan mereka berdasarkan itu. Beda dong sama kekristenan. Kekristenan kan tidak pernah menginjili ya bawa pedang buru-buru, pedang silet aja nggak pernah bawa. Ya hmm, kalau nggak cocok dalam hatinya kan ya nggak usah. Yang penting kan firman itu kan disampaikan. Memang itulah tugas kita kan. Tapi kalau mereka kan lain. ya, Berbohong juga oke, yang penting berhasil. Itu kan udah nggak benar lagi ya. Karena kalau dari dasar kekristenan kan mengajarkan kebenaran itu dengan cara yang benar, perilaku yang benar, dan tindakan yang benar. Itu nggak bisa hmm, lari dari situ. Jadi kalau mereka itu nggak katanya mencari kebenaran dengan cara tidak benar, itu kan, aduh. Tapi saya yakin dengan adanya internet, zaman semakin maju, uh, pemikiran atau doktrin seperti itu nggak jalan lagi tuh. Karena ketika ada kebohongan sudah bisa lagi ditangkal dengan fakta-fakta gitu. Saya yakin tuh. Semakin lama akan semakin iya betul. kacau, surut itu. Iya, betul betul ya. Memang kemarin pun sebenarnya Dani sudah jujur ya bahwa memang di dalam Islam itu ya memang mereka diajarkan seperti itu gitu loh. Dan dan katanya kalau sudah begitu mau seperti apa lagi? Memang begitu ajarannya gitu loh. Ya kita mau bilang apa lagi ya kan? Ya Iya. kalau sudah ajaran seperti itu ya yang pasti bukan ajaran dari Tuhan, itu pasti itu. Karena Ya, dasar betul. karena dasar sesuatu daripada keyakinan kan kejujuran. Bagaimana mungkin kita Iya, betul. mendapatkan sesuatu yang pasti walaupun kita nggak lihat, ya dasarnya kejujuran. Pastilah kejujuran lah. Iya, betul. Nah, Hmm. ya memang begitulah kaum mereka itu, kita harus ini aja lah, harus ya apa namanya ya bersabar lah ya, berdoa buat mereka supaya mereka juga ya tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran dari atas, mana ajaran dari bawah, mana ajaran dari surga, mana yang bukan dari surga. Karena iblis juga ya emang pintar berbohong dong. Kalau nggak mengaku dia sebagai malaikat dari surga, yang pasti manusia kan nggak mau ngikuti dia. Tapi Iya, betul betul. dari kebohongan yang dilakukan kan ketahuan bagi orang yang berlogika. Kalau Hmm. rasionalitasnya nggak ada, ya itu tadi hanya orang-orang bodoh yang mau terjebak gitu. Iya, betul sekali itu. Iya, memang ini yang menjadi penasaran kita ini ya. Ini komentar bagus. Waduh, jenderal seperti ini masih dipelihara oleh negara. Ini dia walaupun di dalam sudah masuk penjara dia tetap ini loh, tetap dapat tunjangan setiap bulan loh karena dia masih statusnya jenderal ini, jenderal aktif ini. Kok yang begini masih dipelihara sama negara loh. Maksudnya sia-sia kan uang rakyat bayar pajak tapi yang dibayar jenderal-jenderal seperti ini kan. Rugilah kita ini sebenarnya ini. Bukan sia-sia aja bang, malah rugi total. Rugi ya, Kita rugi Iya, total. kita Nah, menggaji orang untuk menghancurkan negara kita kan ini ya kalau bisa ya harus tegas lah. Menurut iya. saya tuh ada satu tindakan ya dari satu negara bikin satu badan untuk menyelesaikan masalah-masalah teroris, masalah-masalah yang lebih inilah kasus-kasus berat lah. Kalau nggak ada Hmm. ya aparat juga kan bingung menindaknya. Dasar hukumnya kan nggak jelas nanti. Itu kalau menurut saya. Jadi ya harus dipetakan ya mana masalah yang serius. Kalau bisa ada satu badan untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi nggak leluasa lah mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik lah.
Apalagi kan kita kan negara apa ya, majemuk ya. Iya. Ya semua punya hak untuk di negara ini. Tidak ada sebenarnya mayoritas, minoritas. Sebenarnya kalau dalam satu negara nggak ada itu menurut saya. Karena ketika ada berbicara mayoritas minoritas berarti ada yang menindas, ada yang ditindas. Ada yang lebih besar, ada yang kecil. Jadi yang lebih besar itu lebih berwenang kepada yang kecil. Tapi kalau udah negara hukum, mau dia yang mayoritas, mau minoritas, hukum tegak. Ujung-ujungnya kan negara kan semakin maju gitu. Iya, betul betul. Iya. Memang parah ini ya. Sebenarnya kalau di luar negeri justru ancaman begini lebih parah loh hukumannya ini ya. Pasti. Kalau di negara-negara maju. Tapi iya, di negara kita justru yang ancaman-ancaman ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu diperhatikan ya. Justru itu yang berbahaya sebenarnya, mengancam orang itu nggak boleh itu. Begini Pak Novel. Halo. Iya, Begini Pak. Sebetulnya dengan sistem yang seperti itu, ya, Pak Napoleon itu sudah melakukan suatu tindakan preman, ya. Kemudian dia juga masih dianggap aktif atau masih jadi polisi, anggota Polri. Seharusnya yang malu itu adalah instansi kepolisian sebenarnya, ya. Bahwa itulah gambaran daripada kepolisian yang atau aparat keamanan yang ada di Indonesia seperti itu sistemnya. Jadi kalau atasan melakukan semena-mena terhadap orang lain, itu merupakan satu hal yang biasa begitu. Tetapi kalau masyarakat curi ayam itu digebukin habis-habisan, seperti itu. Tetapi kalau aparat sendiri, apalagi pangkatnya jenderal, dia semena-mena, bahkan mungkin nanti ya, membunuh orang aja dianggap suatu hal yang biasa begitu. Itulah gambaran instansi kepolisian yang ada di Republik ini seperti itu Pak. Makanya negara kita nggak bakalan maju. Karena memang hukum itu kan terjadi dan terlaksana bagi kaum-kaum yang rendah. Kalau yang tinggi kan enggak. Gak usah jauh-jauh deh, kasus ini aja lah. Maaf ya, kasus Soeharto. Banyak kasus nggak bisa ditangani itu. Tapi kalau coba rakyat kecil, habis itu diapain tuh, digebukin itu. Jadi itulah kalau negara sudah nggak adil, kapanpun nggak bakalan maju. Nggak bakalan maju. Begini-begini terus lah, begini-begini terus, muter-muter gitu. Ya, ini ada komentar bagus nih. Saya ragu terhadap proses hukum ini. Apakah akan berlanjut benar menunjukkan keadilan atau hanya sendiwara saja karena malu terhadap dunia yang menyorot kasus MKC ini. Iya, jadi akhirnya kita juga jadi ini ya, jadi ragu ya dengan peradilan di bangsa ini ya. Karena kita lihatlah MKC sudah digebukin dan lain sebagainya, tetap aja dihukum 10 tahun ya kan. Ini sadis loh ini. Kalau saya Mas dari dulu saya udah ragu hukum kita. Dari dulu saya udah ragu. Ya? Iya nggak ada benar. Susah lah. Kalau udah begitu ya. Ya itu tadi sebenarnya mau negara maju itu pertama hukumnya harus bagus. Ya betul hukumnya ya. Ya pasti tuh. Coba kalau di negara Eropa lah ya. Jangan jauh-jauh Pak. Singapura aja Pak. Iya Singapura aja Pak. Kemarin si Ustadz Uwas itu ya. Si Comit. Iya. Iya. Comit. Silakan Pak Joni. Ya itu tadi dia kayak si Uwas lah ya. Kalau memang sadar Ustadz Uwas, mestinya introspeksi diri. Jangan lagi menyerang. Jangan lagi membawa massa menyalahkan Singapura. Itu kan membuat makin kacau. Kalau sudah negara itu tidak merasa damai, kapan membangun, kapan bekerja? Jadi segala sesuatunya itu kan, kalau mau negara maju kan harus damai. Omong kosong suatu negara bisa maju kalau kacau terus di dalam masyarakat itu. Dan mungkin lah. Pertama kan dijaga pemerintah harus damai. Ini UAS sudah ditolak malah lagi kayak gimana ya. Mestinya harus inilah. Introspeksi diri lah. Bukan hanya dari Singapura. Hongkong juga kemarin. Timor Leste juga. Ini jadi kalau nggak ada kesadaran ya seperti apa lagi ya. Mestinya harus tahu diri lah. Kalau saya itu malu saya kalau misalnya deportasi. Bener loh. Malu Pak. Malu sekali itu.
Aduh, sangat Itu. memalukan. Pak. Tapi itulah, kalau sudah keatur ya begitu. Susah. Saya nggak tahu ya ajaran seperti apa kok bisa begitu ya. Dia semestinya ya kalau udah tokoh agama itu kan pendamai ya, memberikan kedamaian, memberikan kesejukan. Ketika ada misalnya antar agama yang ini kurang masyarakat lah di akar rumput, mestinya kan dari tokoh agama yang bikin pendamaian. Ini kok malah terbalik loh. Iya, betul. Aneh ya. Coba kalau misalnya kita ketika gereja misalnya lah ya di bom atau di apa, langsung pendeta kan ya memaafkan kan. Iya, Tidak betul. mau provokator, malah mendoakan. Sekiranya juga ada jemaat yang mau, pasti ada yang berani. Tapi ketika terjadi itu pendeta terus maju, jangan. Ini kan Iya, nggak pernah terjadi sama mereka. Nah ini yang sulit itu. Jadi doktrin di kekristenan dengan mereka amat sangat berbeda, kontradiksi. Sangat-sangat kontradiksi. Justru mereka yang Seperti saya lah dulu ya. Seperti saya, misalnya ada gereja saya di apa. Mungkin rasa amarah pasti ya. Rasa ingin mau ini. Tapi ketika kita mau maju, pendeta sudah di depan. Jangan. Tidak boleh. Tentu kan jemaatnya kan pasti nunduk sama pendetanya, udah pasti itu. Nah, jadi kalau mereka kan malah terbalik gitu loh. Jadi kalau saya bilang itu Kristen itu atau Muslim antitesis dari ini loh. Ya susah lah. Memang udah begitu mungkin ya. Apalagi kalau kita lihat ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus kan tidak ada sedikit pun ajaran dari Tuhan Yesus memberikan kesempatan iblis. Nggak ada. Bahkan kasihlah musuhmu katanya. Tapi kalau mereka kan nggak ada seperti itu. Bunuhlah sahabatmu. Bunuhilah keluargamu yang kafir. Ya itu dia. Anakmu yang kafir bunuhi. Pak Papel. Yang menjadi tanya-tanya besar itu adalah bagaimana Pak Kapolri-nya adalah seorang yang kita anggap bahwa orang Kristen yang punya ketegasan, tetapi tidak tegas terhadap anak buahnya yang jenderal juga itu. Bonaparte itu bagaimana? Ya itu tadi kita persoalkan, udah dari Kapolri aja pun nggak mau komentar dengan tegas. Tentu kan jenderal yang lain juga bisa suka-suka loh. Karena tidak ada seperti ini Bonaparte ya. Ya kita lepaskan aja dari agama apapun. Yang penting dia melakukan suatu kejahatan ya tindak. Mestinya begitu. Kalau mereka Pak justru menganjurkan umatnya untuk bunuh Pak. Kalau ada yang hina Rasul, bunuh. Kalau ada yang hina agama, bunuh. Itu memang anjuran. Jadi ya gimana gitu loh. Ya itulah. Maksud saya gini loh Pak Papel. Silakan. Jenderal Sigit itu kan dia seorang Kapolri. Nah sementara anak buahnya ini kan sudah boleh dikatakan melakukan kejahatan atau pelanggar hukum. Mestinya kan dari segi posisinya kan dipecat begitu loh. Harusnya dipecat langsung. Tanpa basa-basi, itu maksud saya harus tegas. Begitu. Dengan polisi yang bersikap preman itu harus tegas. Itulah maksud saya. Silakan. Kita sebaik mungkin. Kalau ada pendatang yang jahat, masa sih kita terima? Makanya aku bilang, hari ini ada aksi di Madura, aksi bela Somat, ya macam-macam yang mereka buat ya. Aneh. Ya itu mas kan kalau kita teliti itu sebenarnya kan cara berpikir terbelakang seperti itu. Tidak maju. Masalah sebenarnya kan masalah pribadi Somat. Ya jangan dibawa-bawa loh ke kemasan. Kok dibawa agama gitu loh. Ini kan masalah pribadi. Kok yang dibawa agama, yang diseret-seret agama. Kan lucu gitu loh. Ya itulah. Dasar ya kadrun. Oke, ini kita kedatangan Hilboy ini. Silakan Pak Hilboy. Tajam dan sangat. Hilboy ini tajam ini. Mana dia nih? Silakan Pak Hilboy. Kabarnya? Kabar semua baik, sehat. Silakan Pak. Tadi si Pem bilang itu
ada revisi ayat 2500. Salman. Kurang belajar Al-Quran. Satu ayat itu ada 7 dialek. Jadi sebenarnya yang benernya hanya 300-an lebih, kan ada 7 dialeknya. Jadi 300 kayak 7 2100. Jadi nggak sebanyak yang Bapak pikir, 2500 bukan. Begitu ya. 400 ayat kali, 400 ayat atau 350 ayat itu. Tapi kan dialeknya 7. Itu yang Bapak dibenerin. ini, kok Bapak ini pandai sekali ya tentang Islam ya? Saya paling pintar lah. Iya, Bapak ini kok tahu banyak gitu? Kok tahu banyak atau sok tahu Bapak ini sebenarnya? Mungkin orang dalam. Yang penting AJL, jangan ajab, itu aja udah. AJL ya. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Gimana Pak ini tentang Napoleon yang katanya ancam ingin bunuh keluarga MKC ini Pak? Nah, itu kan juga masalah AJL. Masalah AJL ya? Semuanya nggak jauh-jauh, AJL semuanya. Oh, karena Apa itu itu ya? Apa itu AJL? Ada yang tanya itu, apa AJL itu Pak? Jangan nanya saya lah, ntar saya diciduk lagi. Iya. Yang ngomong kalau nggak ngerti kita ngapain juga diomongin. Tanya Pak Pavel milih AJL atau ajab? Aduh, kok Pavel lagi yang ditanya? Ya, saya tanya aja. Kenapa orang waras? Janganlah, Pak Helboy yang kasih arti, Pak Helboy lah. Pak Joni, AJL adalah gaya seks yang orang itu mengeluarkan spermanya di luar dari vagina, ya, supaya tidak hamil. Aborsi. Aborsi. Bukan. Kalau Jadi? Bapak hubungan seksual dengan wanita ya, atau sebenarnya dengan siapa aja, tapi spermanya tidak masuk ke dalam vaginanya. Jadi pada waktu Bapak mendekati klimaks, titik Bapak tarik keluar biar jatuh di jalanan. Nggak ngerti saya itu. Udah, makanya kan diterangin percuma kan, makanya. Tapi nggak apa Pak, kalau nggak ngerti, tapi Bapak ngerti ajab. Ya ngerti lah. Nah, makanya kalau ngerti lebih baik pilih AJL daripada ajab. Halo Tapi Pak Helboy, persoalannya sperma itu kan munculnya dari tulang dada Pak. Gimana sih? Nah, itu terlalu tinggi buat saya nggak ngerti lah. Saya taunya AJL aja. Halo Daripada sudah dapat ajab, dengan saya pilih AJL. Makanya nggak heran kalau si Napoleon juga milih AJL. Saya sama sih milih AJL. Jadi nggak heran-heran Pak. Siapa yang tidak membela itu masuk kena ajab, Mbak. Begitu ya. Ini makanya kalau tidak membela kena ajab. Kalau membela dapat AJL. AJL. Si polisi itu kan makanya pikir daripada gua kena masalah kan, baik di bumi dan di akhirat ya, mendingan gua dapat AJL. Salah kalau yang definisi seperti itu Mas, cuman ya itu tadi. Ya. Loh, Bapak hidup di mana? Hah? Bapak hidup di mana? Di planet mana? Ya di bumi dong. Nah iya kan tahu, bumi plus 62. Di bumi plus 62. Iya. Nah iya kan tahu. Udah dewasa masa nggak tahu?
Atau belaga nggak tahu? Ya, nggak tahu lah saya. Ya. Nanti lama-lama, kalau tahu kita lama-lama jadi kadrun. Ingat Pak ya, Bapak bilang nggak tahu ya, jangan nanti meminta hak AJL Pak ya. Apa itu AJL? Ya. AJL adalah orang yang membela dapat AJL. Yang menghalangi atau itu belaga nggak tahu dapat ajab. Ajab juga kurang saya tahu gimana lah. Ya nggak apa-apa. Karena jujur aja Mas, dari ajaran kekristenan ajab itu jarang kedengaran tuh. Benar kan Pak Bang Papel? Nggak ada sih kalau dalam kekristenan. Ya itu tadi. Kita kan di sini membicarakan mengapa Napoleon itu bertindak seperti ini. Mengapa dia? Ya. Itu dia bukannya orang Kristen, bukan orang Kristen, tapi kenapa si Napoleon ini bisa buat seperti ini? Karena dia memilih AJL daripada ajab. Itu jawabannya. Oh, berarti jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya harus AJL ya? Ya, daripada kena ajab, pilih aja Bapak mau yang mana. Iyalah. Yang nggak ngerti aja milih AJL dia. Katanya waras tapi Iyalah. Pak Pavel, dia nggak ngerti AJL tapi bilang ajab takut, dia pilih AJL dia. Aduh, oke lah. Yang nggak ngerti milih AJL, apalagi yang ngerti. Jadi nggak heran Pak ya. Oke, baik ya. Saya rasa Oke, cukup pembicaraan. Pak Pavel. Ya, kita doakan kawan-kawan supaya keluarganya MKC ini ya dalam perlindungan Tuhan ya, karena ini nggak yang mengancam ini seorang jenderal, jadi ya ini nggak main-main ini ya. Jadi kalau memang terjadi apa-apa nanti dengan keluarga MKC ya jelas jenderal ini harus dituntut, begitu. Oke, terima kasih Pak Daya, Pak Joni, ya, Pak Ilboy, terima kasih semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, ya, salam waras, Tuhan memberkati dan salam. Shalom.